Konco Web TV, apa kabarnya? Udah lama banget Nana nggak ngajak konco-konco semua buat jalan-jalan keliling desa-desa di Wonosobo yang pastinya untuk menemukan harta karun negeri langit. Dalam program Harta Karun Negeri Langit kali ini, Nana ajak Konco Web TV untuk menelusuri suatu tempat yang pastinya masih tersembunyi tapi keren banget di Desa Selukatan, Mojo Tengah, Wonosobo. Kayak apa sih? Dan sebenarnya tempat apa sih itu? Simak sampai akhir ya. Jangan lupa dulu like, comment, subscribe, dan share video ini biar semakin banyak desa-desa wisata ataupun desa-desa di Wonosobo yang bisa semakin berkembang. Ikutin Nana sampai akhir. Yuk, yuk, yuk. Konco Web TV pasti pernah lihat foto-foto ini di sosial media kalian kan? Tapi udah tahu nama tempat dan lokasinya di mana belum tuh? Jadi, nama tempat ini adalah Tukmudal. Walau sama-sama di Kecamatan Mojo Tengah, Tukmudal ini berbeda lokasi ya dengan Tukmudal yang ada di dekat Kalianget. Nah, kali ini Web TV bakal ngajak konco buat explore Tukmudal yang ada di Desa Selukatan. Berjarak 5,2 km dari pom bensin Krasak Mojo Tengah, dengan waktu tempuh sekitar 18 menit, akses dari rumah-rumah warga Selukatan ke Tukmudal ini sebenarnya bisa menggunakan sepeda motor, tapi jalan kaki juga asyik loh. Wah, sampailah sudah kita di Tukmudal Selukatan. Konco Web TV yang udah tahu ini pasti excited banget. Akhirnya Nana ajak jalan-jalan ke sini kan. Bener-bener ini keren banget. Dari jauh aja kita udah langsung melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Alamnya hijau, airnya bening, dan ada ikan-ikannya. Ayo kita lihat lebih dekat. Begitu sampai sini, kayaknya nyesel banget sih kalau nggak bawa baju ganti. Karena renang di Tuk ini super seger. Wah. Setiap hari banyak orang dari berbagai wilayah datang ke Tukmudal Selukatan tersebut. Dari anak kecil, kalangan dewasa, dan nggak ketinggalan kalangan anak muda juga dong. Banyak dari luar kota juga, banyak Semarang, Jogja, Jakarta. Habis foto-foto kan seneng, terus main air, renang gitu. Terus jajan, ngopi. Aku tahu dari Instagram sih, karena juga sudah banyak kan yang Instagram itu yang melakukan fotografi di sini, jadi kayaknya sudah terkenal, jadi pengen kesini aja gitu Mbak. Ya sekalian pada Jiguran, kalau orang dulu kan Jiguran gitu, biasanya kalau kayak gitu Mbak. Sangat bagus sih, jadi di foto juga bagus, bisa di-upload di Instagram. Kemudian juga airnya bagus, jernih gitu ya, jadi bisa renang juga. Nggak perlu jauh-jauh ke Majalengka Mbak, di Wonosobo juga ada yang kayak di Majalengka gitu. Dari puluhan orang yang datang setiap hari ke Tukmudal Selukatan, sebagian besar adalah untuk berenang dan berfoto. Sedangkan sebagian lagi adalah untuk menikmati kesejukan dan keindahan alam yang disuguhkan di sekitarnya. Tapi kira-kira sebenarnya Tukmudal ini difungsikan untuk apa aja ya konco? Kita simak jawaban dari sesepuh Selukatan yuk. Saya pernah dengar cerita dari sesepuh desa, dengan Selukatan itu dulunya itu ndak ada sawah. Nah, alhamdulillah dari masyarakat bisa menggunakan mata air tersebut untuk menjadi sawah atau bisa dialiri ke pemukiman. Satu dulu itu ditanggul dengan tanah, di Mudal itu tanggul tanah. Setelah itu air bisa naik, terus bisa ngaliri sawah, kurang lebih sekitar 5 hektar. Jadi dulunya tidak ada sawah, sampai sekarang sudah menjadi sawah dengan adanya mata air tersebut. Wujud syukur warga Selukatan atas melimpahnya air persawahan dari Tukmudal dicerminkan dengan adanya tradisi merdi desa berupa gotong royong seluruh warga membersihkan desa, terutama di sekitar Mudal. Kemudian makan tumpeng bersama atau selamatan. Konco,
Meski bebas dikunjungi wisatawan, warga Selukatan selalu menghimbau para wisatawan yang datang ke Tukmudal untuk berlaku sopan, salah satunya dengan mengucapkan salam ketika tiba, menjaga kebersihan, serta bagi wanita yang sedang haid dilarang berenang di kolam ini karena akan mengotori aliran air untuk persawahan di desa ini. Tapi jangan kecewa, buat ciwi-ciwi yang lagi kedatangan tamu bulanan, di sini kalian masih bisa menikmati pemandangan dan take foto-foto Instagramable kayak Nana dan duo masnya ini nih. Konco Web TV yang kesini jangan lupa sebelum foto di sana kalian beli ini dulu, makan ikan biar ikannya pada mendekat waktu kalian foto kayak gini nih ikannya mendekat kan. Selain itu juga kita sekalian kasih makan ikannya ya kan. Pantesan aja ya pas foto tadi ikan yang mendekat nggak terlalu banyak. Ternyata kita lupa nih beli makanan ikannya dulu sebelum foto. Nah kalian jangan sampai lupa beli ini dulu ya. Di warung dekat area Tukmudal ini menyediakan makanan ikan biar ikannya yang mendekat semakin banyak agar hasil foto kalian makin keren pastinya. Selain Tukmudal, Selukatan ini juga punya salah satu destinasi wisata yang viral banget. Konco-konco Web TV pasti udah tahu nih. Apa dia? Yaitu ini dia, Jembatan Gantung Selukatan. Kalau yang satu ini sih Nana yakin Konco Web TV sudah sangat familiar ya. Jembatan Gantung Selukatan yang sangat viral pada masa baru-barunya dibangun. Jadi jembatan gantung ini dibangun untuk menggabungkan desa Selukatan dengan wilayah yang ada di seberangnya guna mempermudah para petani yang akan pergi ke sawah ataupun ke kebunnya memanen hasil tanamannya. Banyak banget setiap hari warga melewati ini demi mencari mata pencariannya. Walau tujuan awal pembangunan jembatan ini hanya untuk memudahkan akses bekerja para petani di Selukatan, rupanya keunikan view dan perpaduan warna-warni jembatan ini jadi spot foto favorit banyak banget pengunjung dari luar desa, bahkan luar kota Wonosobo loh. Tentunya mereka kesini juga untuk mencicipi kopi nikmat khas Selukatan. Mantap! Ngomong-ngomong soal kopi, ada satu tempat di daerah Selukatan yang cocok banget buat ngopi nih karena hawanya yang paling dingin dibandingkan dusun-dusun lain di desa Selukatan, yakni Dusun Silandak. Pernah dengar? Konco Web TV sekarang Nana udah pakai jaket karena kita menuju ke tempat wisata di desa Selukatan yang lebih tinggi dari tempat-tempat wisata sebelumnya, yaitu pos pendakian Gunung Bismo. Ayo ikutin Nana ya. Para pecinta alam pasti sudah tidak asing dengan jalur pendakian Gunung Bismo via Silandak Selukatan ini. Di Bismo itu yang terdaftar dalam jalur pendakian resmi itu ada sekitar 6 jalur, namun yang aktif sekarang tinggal 2, jadi yang lain masih pasif dulu karena kemarin ada pandemi jadi benturannya agak lumayan. Nah, Selukatan itu termasuk jalur pertama, jadi jalur yang paling tua di Gunung Bismo karena diresmikan pertama kali atau dibuka pertama kali. Ada 4 pos yang dilewati di jalur ini sebelum sampai puncak, yakni pos 1 Dewa Brata, pos 2 Gangga Putra, 3 Suitawira, dan pos 4 Pitamaha. Sedangkan puncaknya bernama Hastinapura. Wah, nama-namanya keren banget ya Konco. Jarak tempuh base camp sampai puncak Hastinapura itu sekitar 4-5 jam. Itu kalau kita tidak menggunakan fasilitas ojek. Namun kalau menggunakan fasilitas ojek, pos 1 sampai puncak itu sekitar 3-4 jam. Jadi udah hemat hampir 1 jam lebih ngoten. Setiap bulannya, pendaki Gunung Bismo via Silandak ini cukup banyak loh Konco. Kalau sebelum pandemi itu rata-rata 1 bulan itu 500. Namun setelah pandemi
atau akhir-akhir ini rata-rata 200 satu bulannya, 200 orang. Nah, untuk pengunjung kebanyakan udah dari luar kota, jadi lokalnya malah mulai sedikit, sangat sedikit sekali. Yang banyak sekali itu dari daerah Jogja, Semarang, terus Kebumen, bahkan kemarin juga ada tamu dari Thailand. Jika cuaca cerah, pemandangan yang bisa dinikmati dari Gunung Bismo via Cilandak ini luar biasa, membuat para pendaki gembira tentunya. Selain itu, keramahan warga Selukatan juga pastinya menambah kehangatan para pendaki. Meski indah, dimanapun tempatnya kita harus selalu menjaga kesopanan dan menghormati budaya termasuk kearifan lokal yang masih dijaga serta dipercaya oleh warga sekitar ya Konco. Konco TV sekarang Nana sudah menggunakan jaket yang lebih tebal karena kita akan mendaki ke jalur pendakian Gunung Bismo, khususnya yang ada di pos 1. Kita akan melihat seperti apa pemandangannya. Tapi sebelum naik, ada beberapa kearifan lokal yang harus tetap dijaga dan dilaksanakan di sini, yaitu yang pertama adalah dilarang menggunakan baju ataupun jaket berwarna kuning karena masyarakat sekitar yakin bahwa warna kuning adalah warna kebesaran dari pendahulu di sini, yaitu Eyang Bismo. Serta yang kedua, setiap pendaki wajib memakan gula merah dulu. Mungkin itu untuk menambah stamina para pendaki ya. Oke, karena kearifan lokal jadi kita harus tetap menjaga dan melestarikannya. So, cus, kita naik ke Gunung Bismo. Yuk, yuk. Selain itu, ada pesan khusus juga nih dari para pecinta alam di Desa Selukatan buat Konco Web TV yang akan berkunjung ke sini. Ya, kalau jenengan berkunjung ke Desa Selukatan tentunya jenengan bisa tidak hanya wisata alam Gunung Bismo yang Anda bisa dapatkan, tapi juga ada Umbul Mudal, ada jembatan gantung. Juga tentunya di Bismo itu masih banyak sekali keunikan. Jenengan di Bismo bisa melihat hutan pakis yang ada hanya satu-satunya di Gunung Bismo, dan di situ masih juga banyak lutung Jawanya, elang Jawa juga masih banyak. Terus Bismo juga terdaftar sebagai salah satu gunung yang memiliki kaldera terluas nomor 8 di Indonesia. Nah, itu termasuk Gunung Api Purba. Dan juga di Bismo juga bisa untuk salah satu tempat religi. Itu sebelum puncak Hastinapura itu juga ada petilasannya Eyang Bismo. Setelah pendakian juga tidak hanya melakukan pendakian saja, tapi jenengan juga bisa berkuliner di wilayah area base camp. Ada makanan khas ini tentunya yang udah mulai dikenal itu kopinya, juga ada cingklung, ada cantir, ada grubi dan UMKM hasil warga sekitar. Dan juga jenengan tentunya bisa mendapatkan pengalaman yang tidak ada pernah Anda bayangkan, ngoten nggih. Wah, puas banget kan jalan-jalan kali ini dalam program Harta Karun Negeri Langit Web TV? Setelah lelah eksplor Selukatan, dengan endingnya nyicipin madu tawon asli di base camp Gunung Bismo via Cilandak ini, ngopi enak kali ya Konco, biar hangat. Nah, saksikan penayangan spesial Kopi Selukatan minggu depan ya Konco, hanya di Web TV. Berkreasi untuk negeri. Sampai jumpa.